Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi sama aku, Yohana Saragi. Di video kali ini aku bakal jelasin atau kasih tahu ke kalian tentang jenis kerangka karangan dan jenis tulisan. Kepo nggak? Kepo dong. Ikutin yuk. Jadi di sini ada kerangka tulisan, di mana pengertiannya itu adalah suatu rencana kerja yang mengandung ketentuan-ketentuan tentang bagaimana penulis menyusun tulisannya. Sebuah tulisan minimal terdiri dari pendahuluan, tubuh karangan, dan kesimpulan. Kerangka tulisan ilmiah merupakan kerangka yang memiliki ketentuan struktur atau format karangan yang bersifat baku. Jadi, kerangka tulisan itu harus bersifat baku bahasanya, biar lebih dapat dimengerti dan terlihatnya lebih sopan, seperti itu. Nah, fungsi karangan sendiri itu ada loh. Fungsinya dapat memperlihatkan pokok bahasan, memberikan kemungkinan perluasan bahasa sehingga penulis dapat menciptakan suasana yang kreatif, mencegah pembahasan keluar dari sasaran, mencegah pengulangan bahasa, memperlihatkan kekurangan dan kelebihan materi pembahasan. Jadi fungsinya itu ya, ada 5. Jangan lupa loh. Nah, dari kerangka tulisan sendiri itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa aja sih? Kalian bisa lihat sendiri. Ini ada tulisan dapat disusun secara teratur. Yang kedua, tulisan tidak mengalami pengulangan. Yang ketiga, data, kasus atau rujukan dengan mudah dapat dicari sesuai dengan kepentingan penulis. Yang keempat, kerangka tulisan berfungsi sebagai miniatur atau prototipe tulisan yang akan memudahkan pembaca melihat wujud, gagasan, struktur, serta nilai umum tulisan itu. Jadi kayak nomor 3 nih, itu maksudnya biar kita tuh gampang cari data-data, nggak harus kayak harus mencari semua buku gitu. Jadi udah ada kayak hurufnya berurutan gitu, A, B, C sampai Z. Jadi kita gampang tuh carinya. Jadi gampang untuk dicari atau mudah gitu ya. Nah, syarat untuk menghasilkan kerangka tulisan tuh ada syaratnya loh. Jadi syaratnya itu yang pertama, tesisnya harus jelas. Kedua, tiap unit dalam kerangka hanya mengandung satu gagasan yang akan diuraikan secara tuntas. Yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka tulisan harus disusun secara logis. Yang keempat, setiap unit, baik unit utama dan sub-unit, harus menggunakan bahasa simbol yang konsisten, seperti huruf I kapital, A kapital, atau angka 1, atau A huruf kecil gitu. Kayak gitu ya guys syaratnya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis kerangka tulis. Jenis-jenis kerangka tulis itu di sini ada 2. Yang pertama ada jenis kerangka tulis berdasarkan perincian sama jenis kerangka tulis berdasarkan perumusan. Sekarang jenis berdasarkan perincian dulu. Kerangka tulisan sementara atau non formal yaitu kerangka tulisan yang masih berubah sesuai dengan proses, baik pada saat dirujuk kembali pada tesis maupun pada saat proses menulis sedang berlangsung. Sedangkan kalau kerangka tulisan formal sendiri itu kerangka tulisan yang sudah mantap, tidak akan berubah lagi. Dengan demikian, biasanya kerangka tulisan formal itulah yang akan menjadi bagian dari daftar isi. Jadi lihat perbedaannya ya. Kalau kerangka tulisan yang non formal atau sementara itu masih bisa diubah atau sifatnya sementara. Nah, sedangkan yang kerangka tulisan formal itu udah tidak bisa diubah lagi atau udah bisa jadi bagian dari daftar isi gitu. Nah, jenis kerangka tulisan berdasarkan perumusan. Kerangka tulisan kalimat, kerangka jenis itu adalah kerangka yang unit-unitnya ditulis dalam perumusan kalimat. Kerangka tulisan topik, kerangka tulisan jenis itu adalah kerangka tulisan yang unit-unitnya ditulis dalam perumusan kata atau frase. Jadi lihat perbedaannya juga ya, dari kerangka tulisan kalimat itu kerangka yang unit-unitnya ditulis dalam perumusan kalimat. Nah, yang kerangka tulisan topik itu unit-unitnya ditulis dalam perumusan kata atau frase. Jadi perbedaannya, kalau yang tulisan kalimat itu
unit-unitnya ditulis dalam perubahan kalimat. Nah, sedangkan yang topik itu unitnya ditulis dalam perubahan kata atau frase. Perbedaannya hanya itu. Nah, pengembangan kerangka tulisan logis itu ada banyak ya. Nih, pengembangan kerangka tulisan logis dapat dikelompokkan. Itu ada pengembangan klimaks, anti klimaks, pengembangan umum khusus atau khusus umum, pengembangan perbandingan dan pertentangan, pengembangan sebab akibatnya, ada pengembangan pemecahan masalah, pengembangan familiaritas, pengembangan akseptabilitas. Kayak gitu ya guys. Nah, pola menyusun kerangka karangan ya, pola alamiah. Di sini aku yang singkat-singkat, yang perlu, yang benar-benar intinya aja ya guys ya, biar kalian nggak pusing juga gitu. Nah, di sini ada pola alamiah. Menyusun kerangka karangan yang berpola alamiah berdimensi ruang dan waktu berdasarkan urutannya. Urutan ruang nih yang A. Urutan ruang dipakai untuk mendeskripsikan suatu tempat atau ruang, umpamanya kantor, gedung, stadion, lokasi atau wilayah. Nah, itu urutan ruang. Kalau urutan waktu yang B, urutan waktu dipakai untuk menarasikan atau menceritakan suatu peristiwa atau kejadian, baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan rangkaian peristiwa. Kayak gitu guys. Kalau waktu tuh tentang kayak peristiwa kejadian, baik yang kayak nggak sengaja atau tidak disengaja, seperti itu. Nah, sekarang ada 3 jenis penulisan nih. Yang pertama ada deskripsi. Deskripsi itu apa sih? Nah, ini dia. Pemaparan atau pengembangan atau penggambaran dengan kata-kata tentang suatu benda, tempat, suasana atau keadaan. Narasi. Yang kedua, cerita yang didasarkan pada urut-urutan suatu atau serangkaian kejadian atau peristiwa. Ada tokoh dan konflik kejadian. Tokoh dan konflik disatukan dengan sebutan alur. Narasi adalah cerita berdasarkan alur, gitu ya. Eksposisi yang ketiga itu adalah menyingkapkan ide, pemikiran, perasaan atau pendapat penulisnya. Jadi setiap jenis penulisan tuh berbeda-beda ya. Kayak deskripsi itu pemaparannya tentang suatu benda, tempat, suasana, kayak gitu-gitu. Nah, yang narasi itu berdasarkan alur. Jadi ceritanya tuh kalau kebanyakan disebutkan tentang alurnya gimana, nah itu disebut kayak jenis narasi termasuknya. Nah, yang eksposisi kalau lebih kayak saya saranin sih kayak gini gitu, atau pendapat saya sih kayak gini dalam cerita tersebut, itu termasuknya ke eksposisi. Nah, ini ada contohnya nih. Contoh deskripsinya itu, saya mempunyai tumbuhan buah rambutan yang terletak di samping rumah. Tumbuhan buah rambutan tersebut mempunyai besar tinggi sekitar 4 meter serta juga sudah berbuah banyak. Apabila saya mau makan buah rambutan, saya tinggal memanjat tumbuhan tersebut serta saya mengambil buahnya. Tumbuhan rambutan tersebut telah dikelilingi oleh pagar. Nah, deskripsinya guys, kenapa deskripsi? Kan nih kita balik ya, deskripsi itu kan tempat penggambaran kata-kata tentang suatu benda, tempat atau keadaan kan. Nah, ini nih kita lihat di mana sih tempatnya di samping rumah, kayak gitu-gitu. Jadi termasuk deskripsi. Sekarang kita ke contoh teks narasi. Contoh teks narasi itu apa tadi yang dibahas? Alur ya. Nah, nih contohnya, sekolah adalah tempat belajar dan menuntut ilmu. Di sekolahku banyak sekali macam-macam tanaman yang menghiasi setiap depan ruang kelas kami. Di setiap depan ruang kelas ditanami bunga-bunga yang berwarna-warni. Kan alur ya, narasi itu alur. Nah, alurnya itu ada di ini tanaman yang menghiasi depan setiap sekolah, itu alurnya tuh gitu.
Sekarang kita ke contoh teks eksposisi. Nah, teks eksposisi itu ada kayak gini contohnya ya.